Dirlantas Polda Metro Jaya menyelidiki kecelakaan yang melibatkan anggota kepolisian di Ragunan, Jakarta Selatan. 5 saksi diperiksa polisi untuk mengungkap kecelakaan yang merenggut 1 nyawa tersebut. Polisi memeriksa 5 saksi terkait kecelakaan yang merenggut 1 nyawa di Ragunan, Jakarta Selatan. 1 saksi lainnya belum diperiksa untuk mengungkap kecelakaan yang melibatkan anggota kepolisian berpangkat Aibtu. Jumat malam, penyidik Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Olah TKP juga melibatkan Propam Polda Metro Jaya karena kejadian yang berlangsung pada Jumat siang melibatkan personel Polda Metro Jaya. Selain menandai titik-titik lokasi kecelakaan, petugas juga mendata ulang beberapa saksi dan mencari bukti petunjuk yang tertinggal di lokasi kejadian. Olah TKP diperlukan untuk mendalami proses terjadinya kecelakaan, mulai dari sebelum, sesaat, hingga sesudah kecelakaan. Hasil olah TKP nantinya akan digunakan untuk menentukan arah penyelidikan selanjutnya. Sebelumnya Jumat siang seorang wanita tewas seketika setelah sepeda motor yang ditumpanginya tertabrak sebuah minibus yang dikemudikan Aibtu Imam Hambali, anggota Pamofit Polda Metro Jaya. Insiden ini diduga dipicu oleh pengemudi mobil yang kehilangan kendali saat terlibat kejar-kejaran dengan pengemudi lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dirlantas Polda Metro Jaya baru saja menggelar konferensi pers kecelakaan yang melibatkan anggota kepolisian di Ragunan, Jakarta Selatan. Dan apa saja hasil gelar perkaranya? Kita simak bersama. Pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, pada pukul 11.00 di Jalan Raya Ragunan, arah ke timur, tepatnya di depan Apotek Century di Jakarta Selatan. Kecelakaan tersebut melibatkan 5 kendaraan, yaitu Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B2195 SIJ, kemudian kendaraan Hyundai warna hitam nomor polisi B369 HRH, dan 3 buah sepeda motor yaitu Yamaha Mio plat nomor B3167 EEI, kendaraan Vario plat nomor B3036 EPV, dan Honda Revo B3595 EXO. Kronologis kejadian, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil Toyota Innova B2195 SIJ yang dikemudikan oleh seorang anggota polisi bernama Aibtu IC melaju dari arah barat menuju timur, kemudian di Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan. Sampainya di depan Bank Mandiri, mobil Innova tersebut kemudian diserempet oleh mobil Hyundai plat nomor B369 HRH yang dikemudikan oleh saudara HR yang melaju searah pada lajur kiri. Kemudian akibat serempetan tersebut, mobil Toyota Innova terpental ke kanan ke arah arus yang berlawanan, kemudian menabrak 3 buah sepeda motor, yaitu Yamaha Mio B3167 EEI yang dikemudikan oleh saudara Sarif, saudara S, Sarif saja ya, karena ini sebagai korban, dan kemudian sepeda motor Honda Vario B3026 EPX yang dikemudikan oleh saudari Pinkan Lumintang, dan sepeda motor Revo B3595 XO yang dikemudikan oleh saudara Dian Prasetyo. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang meninggal dunia atas nama Ibu Pinkan Lumintang, 1 orang luka berat atas nama Dian Prasetyo, kemudian 1 orang luka ringan atas nama Sarif, dan 5 kendaraan mengalami kerusakan. Setelah terjadi kecelakaan tersebut, kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan TPTKP dilaksanakan oleh penyidik Laka Lantas Jakarta Selatan, kemudian melaksanakan olah TKP
Kami melaksanakan olah TKP sebanyak 3 kali. Olah TKP pertama pada saat terjadinya kejadian, sekitar pukul 11-an, segera setelah terjadi kecelakaan. Karena kebetulan lokasi kecelakaan juga tidak jauh dari Polsek Pasar Minggu, kita segera ke TKP. Kemudian olah TKP yang kedua, kami laksanakan tadi malam dengan mengacu kepada keterangan beberapa saksi yang telah diperiksa dari siang kejadian sampai dengan malam. Kemudian kami ulangi lagi olah TKP yang ketiga, kali ini dengan melibatkan dari tim TAA atau Traffic Accident Analysis. Yang berikutnya, kami juga mengamankan barang bukti di TKP, termasuk kendaraan yang terlibat, dan juga memeriksa secara menganalisa secara detail kerusakan yang terjadi pada khususnya kendaraan Hyundai dan kendaraan Innova Silver. Kemudian juga kami memeriksa saksi-saksi, dan sampai saat ini ada 5 orang saksi yang sudah kami periksa. Kemudian menyusuri sekitar TKP untuk melihat apakah ada CCTV yang ada di sekitar lokasi, dan kami menemukan beberapa rekaman video CCTV yang menggambarkan kejadian kecelakaan tersebut. Kemudian tentu saja melakukan pertolongan korban, meminta visum et repertum dan sebagainya, memberitahukan kepada keluarga, dan kemudian melaksanakan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka dari kasus kejadian ini. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kasus kecelakaan tersebut sempat viral di media, ya, dan ini juga menjadi atensi masyarakat, sehingga kami kemudian melaksanakan penyelidikan kasus ini secara seksama dan teliti. Kemudian berdasarkan hasil gelar perkara yang didapat dari keterangan baik alat bukti yang ada, ya, baik barang kerusakan kendaraan, alat bukti CCTV, keterangan saksi dan sebagainya, maka kesimpulan dari hasil penyelidikan yang kemudian disimpulkan dalam hasil gelar perkara adalah bahwa kami penyidik Laka Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan saudara H sebagai, yaitu pengemudi Hyundai, sebagai tersangka dari kasus kecelakaan ini. Bahwa terjadinya kecelakaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh disenggolnya mobil Innova Silver oleh mobil Hyundai yang dikemudikan oleh saudara H. Penetapan H sebagai tersangka ini didukung berbagai alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi. Ada 2 orang saksi yang melihat bahwa mobil Hyundai hitam yang dikemudikan oleh saudara H ini menyalip dari sebelah kiri, kemudian menyenggol atau menabrak mobil Innova, sehingga mobil Innova kehilangan kendali, kemudian melepas kendali sehingga kemudian menyeberang jalur dan menabrak kendaraan sepeda motor yang berlawanan arah. Kemudian yang kedua, yang sangat jelas adalah alat bukti berupa rekaman CCTV yang kami dapat dari sebuah toko yang ada tidak jauh dari TKP tersebut. Yang memperlihatkan bahwa pengemudi mobil Hyundai membenturkan mobilnya ke mobil Innova, dan kemudian mobil tersebut hilang kendali sehingga nyebrang jalur, kemudian menabrak 3 sepeda motor yang melaju berlawanan arah. Ini juga diperkuat dengan adanya bukti kerusakan pada Hyundai hitam. Polisi berhasil meringkus pelaku penganiayaan seorang dokter di sebuah hotel di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebelum menganiaya, pelaku telah merencanakan aksi tak senonoh pada korban.
Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menangkap AJ 30 tahun, pelaku penganiayaan dokter yang terjadi di Hotel Bambu Inn di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku sengaja dan telah merencanakan aksi tak senonoh terhadap RL, korban. Peristiwa bermula saat korban yang hendak mengikuti pelatihan sertifikasi dokter spesialis jantung yang berada di lantai 1 diajak pelaku ke lantai 6 hotel. Di dalam lift, AJ mencoba melakukan aksi tak senonoh, namun ditolak korban. Saat tiba di lantai 6 yang kondisinya kosong, satpam mencoba memperkosa, namun dokter ini melakukan perlawanan. Kesal karena usahanya gagal, pelaku kemudian menganiaya korban dengan kunci Inggris. Akibatnya pelipis korban terluka dan tengkoraknya retak. AJ kemudian merampas uang Rp500.000 milik korban dan menyuruh korban pergi dari lokasi. Korban menanyakan di mana tempat acara, kemudian diarahkan oleh pelaku itu ke lantai 6. Ya, padahal diketahui bahwa lantai 6 itu lantai yang kosong. Jadi memang sudah ada niatnya untuk melakukan perbuatan jahat. Sebelumnya kasus penganiayaan dokter terekam kamera pengawas hotel. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan bercak darah korban masih tersisa di sebuah ruangan kosong di lantai 6 hotel, lokasi terjadinya penganiayaan. Aksi gerombolan geng motor yang menganiaya pengunjung warung kopi terekam kamera pengawas. Akibat penganiayaan, sejumlah korban terluka. Video amatir ini menunjukkan detik-detik saat gerombolan geng motor menyerang dan langsung menganiaya dua remaja yang sedang menyeduh kopi di warung pinggir jalan di Desa Balung, Jember, Jawa Timur. Sebelum dianiaya, korban sempat mencoba menjelaskan kepada para pelaku, namun mereka tetap tak peduli dan menganiaya korban. Akibatnya korban terluka di kepala. Korban tak tahu menahu penyebab geng motor menyerang dan menganiayanya. Untuk yang menjadi korban ini ada berapa? 2 yang satu siapa namanya? Husni ya. Untuk yang 3 ini tidak kena pukul. Biasa. Gerombolan geng motor tak hanya menganiaya konsumen yang sedang menikmati kopi. Warung kopi milik pedagang pun tak luput dari amuk geng motor. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat meninggalkan rumah untuk berlibur. Karena di Tangerang, Banten, sebuah rumah mewah yang ditinggal pemiliknya menjadi sasaran perampokan. Pelaku berhasil mengambil harta benda termasuk mobil. Aksi perampokan sebuah rumah mewah di Komplek Bangun Reksa, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang terekam kamera pemantau. Pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku mengendarai motor dengan jaket ojek online, sementara pelaku lainnya mengenakan kaos hitam dan bertopi biru. Sebelum masuk ke rumah, pelaku yang mengenakan kaos hitam sempat memperhatikan keadaan sekitar. Karena ditinggal pemilik rumah, pelaku leluasa mengambil harta benda di dalam rumah termasuk sebuah TV. Pelaku juga mengambil surat-surat kendaraan dan perhiasan. Belum puas, pelaku juga membawa kabur mobil korban. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di siang hari dan suasana di sekitar rumah cukup ramai. Mobil dibawa, Smart TV 2, 50 in dibawa, laptop dibawa, BPKB kendaraan saya semua ada 6, motor 3, mobil 3 dibawa semua. Terus ada mungkin kayaknya perhiasan, cuman belum ketahuan pastinya. Aksi perampokan sudah dilaporkan pihak korban ke Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota dan kini polisi mengejar pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang bocah diculik lalu ditukar dengan 2 tabung LPG di sebuah toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan. Penculik berdalih lupa membawa uang sehingga menjaminkan korban yang diakui anaknya. Inilah rekaman CCTV milik salah satu warga di Jalan Majene Raya, Kota Makassar yang menunjukkan proses penculikan seorang bocah 7 tahun. Pelaku menculik korban dan memboncengnya dengan motor sekitar pukul 9 malam. Korban lalu diajak ke toko kelontong dan dijaminkan untuk membeli 2 unit tabung LPG 3 kg. Pelaku berdalih lupa membawa uang dan korban adalah anaknya. Setelah pelaku melenggang, kasus ini terbongkar karena korban menangis dan mengaku bukan anak pelaku. Korban lalu diserahkan ke Polsek Makassar untuk dijemput keluarganya.
Ternyata si anak ini dibujuk rayu oleh seorang pelaku untuk ditunjukkan dan dibimbing uang 10.000 untuk ditunjukkan untuk membeli gorengan dan disimpan di penjual tabung gas untuk dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan tabung gas tersebut dua buah, si pelaku tersebut pulang, pergi meninggalkan anak tersebut. Berbekal rekaman CCTV, polisi tengah memburu pelaku penculikan yang kabur setelah berhasil mendapatkan 2 tabung LPG 3 kg. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebelumnya pada Juli lalu, seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan diculik 2 orang tak dikenal. Korban mengaku sempat dianiaya sebelum dijadikan jaminan dan ditukar dengan 4 tabung gas. Bocah berinisial AD diculik 2 pemuda saat sedang bermain di halaman rumahnya di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor langsung membawa kabur korban. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas. Hasil interogasi petugas Polsek Manggala, usai menculik AD, 2 pelaku membawa AD ke sebuah toko di wilayah Tamalan Rea. Kedua pelaku itu sempat singgah di toko dan membeli tabung gas 3 kg sebanyak 4 buah. Kemudian berpura-pura tidak membawa dompet lalu meninggalkan AD. Jadi sempat terekam dari CCTV. Dari CCTV tersebut kita adakan mempelajari, mengulang-ulang, memajukan, memundurkan rekam CCTV, tetapi masih minim petunjuk untuk dikembangkan pencarian si tersangka tersebut. Kepada orang tuanya, korban mengaku sempat dianiaya 2 pelaku di sebuah rumah kosong. Ya, anak saya sempat memberontak, tapi si pelaku ini memukul kepalanya dan menutup mulutnya pakai kain. Oh gitu Bu, ya, supaya tidak ribut ya. Terus korban ini ada ini dibawa kemana Bu? Kemarin tanya. Dibawa keliling katanya, terus dibawa ke tempat rumah kosong, disekap, diikat dan dipukul karena dia sempat menangis. Kini Ade sudah diserahkan kepada orang tuanya dan kembali berkumpul dengan keluarga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Di Kabupaten Bekasi, puluhan warga berdesak-desakan saat antre pembagian bantuan sosial tahap 4 dari Provinsi Jawa Barat. Dan ditemukan masih ada warga yang berkerumun tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Warga di Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, nekat berebut antrean mengambil bantuan sosial tahap 4 tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Meskipun hanya mendapatkan uang sebesar Rp100.000, warga yang didominasi oleh ibu-ibu ini rela berdesakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Selain itu, banyak warga yang membawa anak-anak tidak menggunakan masker. Sebelumnya, warga mendapatkan bantuan sosial berupa sembako berisi beras, mie instan, dan minyak goreng. Ngambil bantuan dari pemerintah. Oh, katanya dapat berapa besarannya Bu? 100 ya. Oh, udah berapa kali dapat Bu? Kalau saya sih 3 kali yang ini, yang duit kali ini aja. Bu, ini kan nggak ngantri teratur ya? Iya. Berkerumun, menurut Ibu gimana? Apa nggak khawatir Bu? Ya, khawatir sih. Tapi yang mau pulang. Ibu kenapa nggak pakai masker Bu? Ini mau pulang sayanya. Oh gitu ya Bu? Iya. Harusnya pakai masker ya di ini? Iya. Sementara itu, warga berharap bantuan sosial dari pemerintah terus berjalan hingga pandemi berakhir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Memiliki mata yang indah dan sehat tentu menjadi dambaan setiap orang. Terlebih bagi mereka yang memiliki kekurangan penglihatan karena katarak. Dan bisa melihat kembali menjadi dengan jelas menjadi harapan mereka di tengah keterbatasan ekonomi. MNC Peduli bersama Kemensos menggelar operasi mata katarak gratis di Rumah Sakit Islam Ashifa, Sukabumi, Jawa Barat. Memperingati Hari Pahlawan tahun 2020, MNC Peduli bersama Kementerian Sosial menggelar operasi mata katarak gratis bagi warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19.
digelar di Rumah Sakit Islam Ashifa Sukabumi, Jawa Barat. 100 peserta akan dibantu untuk memulihkan kembali penglihatannya. Untuk tahap pertama, 10 peserta dioperasi terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut dengan Rumah Sakit Islam Ashifa karena program ini sangat membantu sekali warga kota maupun Kabupaten Sukabumi yang memang prasejahtera. Kita memiliki tanggung jawab dan juga satu kebanggaan di mana kita bisa berkontribusi kembali kepada negara, di mana kita bisa membantu meringankan beban saudara-saudari kita yang kena dampak COVID-19 ini. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan dari MNC Peduli dengan operasi katarak di Sukabumi. Ini tentunya merupakan implementasi dari semangat dan nilai kepahlawanan. Operasi katarak gratis ini adalah bentuk kepedulian terhadap keluarga prasejahtera yang memiliki keterbatasan biaya. Apalagi saat ini, perekonomian mereka ikut terkena imbas pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Aceh besar berdoa dan zikir di kuburan massal untuk mengenang 16 tahun bencana gempa bumi dan tsunami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.